Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Di channel kami membahas tentang informasi seputar bantuan sosial, informasi teknis bantuan sosial, baik itu secara tunai ataupun secara non tunai. Jadi bansos itu bukan cuma proses penyalurannya saja atau pencairannya saja, tapi ada proses-proses dan aturan. Jadi untuk sahabat sosial yang berminat, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi-informasi tentang bansos dan seputar bansos. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada video hari ini. Oke sahabat sosial, mungkin banyak sekali dari sahabat sosial bertanya bagaimana cara mendaftar menjadi penerima bansos pemerintah di masa pandemi seperti ini. Terus ada juga yang bilang kenapa bantuanku belum masuk, sedangkan saya cek di data cek bansos saya menerima salah satu bantuan pemerintah dan sebagainya. Dan itu mungkin saya akan bantu untuk mereview sebuah video yang dikeluarkan oleh Pusdatin melalui channel YouTube Pusdatin. Jadi untuk sahabat sosial yang langsung mau buka YouTube-nya bisa langsung, nanti saya akan kasih di kolom deskripsi channel dari Pusdatin. Dan kita akan coba buka, siapa tahu sahabat sosial ingin bertanya, kita belajar bersama dari teknis-teknis yang bisa dilakukan jika bantuan itu bermasalah atau tertunda ataupun saldo nol diakibatkan karena adanya data yang tidak padan dengan Dukcapil. Mungkin sahabat sosial mungkin sering tidak padan Dukcapil, data anomali dan lain-lain. Itu seperti apa sih? Seperti ini cara untuk mengetahui nicknya anomali atau tidak padan capil. Berikut videonya, kita nonton bersama ya. Halo, saya Rizka. Kali ini saya akan menunjukkan pedoman penggunaan menu perbaikan NIK pada Kita nonton video ini sampai selesai. Selanjutnya kita akan diskusi apa yang perlu didiskusikan, teknisnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Kita akan bahas bersama-sama. Kita akan membahas menu pelayanan data bansos, usulan bansos, dan perbaikan NIK. Tapi sebelumnya, pastikan dulu untuk login dengan menggunakan akun supervisor. Pertama, buka halaman six.kemensos.go.id, lalu pilih login. Lalu isikan username dan password yang sudah tersedia dan pastikan username dan password dan kode CAPTCHA yang dimasukkan sudah benar. Jika muncul tampilan seperti ini, maka terdapat kesalahan dalam username atau password. Dan jika muncul tampilan seperti ini, maka kode CAPTCHA tidak sesuai. Menu perbaikan NIK. Di menu perbaikan NIK, kita dapat melakukan perbaikan NIK, nama, data pengguna manfaat yang dinyatakan meninggal, yang diusulkan dihapus, dan yang tidak memiliki ektp. Setelah memilih menu perbaikan NIK, lalu pilih kecamatan dan desa yang akan diperbaiki NIK-nya, kemudian klik tombol cari. Halaman akan menampilkan semua data KPM dengan struktur NIK tidak valid. Lalu pilih salah satu nama yang akan dicek dan diperbaiki NIK-nya. Klik pada kolom edit. Jika sudah memilih sesuai pada poin sebelumnya, klik tombol cek valid Dukcapil untuk mengecek. Jadi yang seperti ini itu adalah cara untuk mengetahui apakah NIK ini padan capil atau tidak. Jadi ada proses seperti ini. Jadi kalau warna merah, klik tombol simpan data sesuai itu tandanya NIK tidak padan capil. Tapi kalau warna hijau berarti sudah padan capil. Dan itu yang mengakibatkan menu bantuan kelayakan ada yang BNBA. cair, ada yang pada tidak menu cair. verifikasi Yang kelayakan tidak cair BNBA itu ini bukan terdapat karena 3 submenu, selanjutnya tidak yaitu cair, tidak, verifikasi, tapi harus dilakukan finalisasi, perbaikan dan pengesahan. sehingga bisa Pada cair submenu seperti verifikasi semula. ini digunakan untuk Kita lanjut. memverifikasi seseorang penerima manfaat apakah layak atau tidak menerima bansos seperti PKH, BPNT, dan BST. Selanjutnya, di submenu finalisasi ini digunakan untuk melakukan finalisasi dengan anggapan bahwa data layak dan tidak layak seseorang sudah betul dan menjadi tanggung jawab dinas sosial.
Lalu untuk submenu pengesahan digunakan untuk mengupload surat pengesahan dan lampirannya yang telah ditandatangani kepala daerah. Menu usulan Oke ya, bansos. kita nonton sampai selesai, Pada menu nanti usulan kita bansos diskusi. terdiri dari dua submenu, yaitu 1. Import usulan. Submenu ini digunakan untuk mengimpor data usulan bansos PKH, BPNT, dan non-bansos. Data diimpor dalam bentuk file Excel yang hanya terdiri dari dua kolom, yaitu kolom NIK dan jenis bansos. Template bisa di-download di submenu ini dan tidak bisa diubah bentuk atau tambahan kolom baru selain NIK dan usulan pilihan bansos. Submenu yang kedua, pengesahan usulan bansos. Submenu ini digunakan untuk upload surat pengesahan dan lampirannya yang telah ditandatangani kepala daerah. Kesalahan-kesalahan dalam proses perbaikan NIK. Pertama, jika kesalahan format NIK, maka akan ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut. Kedua, jika terdapat kesalahan data ganda, maka akan ditindaklanjuti dengan cara berikut. Ketiga, jika ada kesalahan dalam tidak padan capil seperti NIK sama tetapi nama berbeda, maka tindak lanjutnya adalah dengan cara berikut. Lalu keempat, jika terdapat kesalahan tidak ditemukan di Dukcapil, maka proses perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dari beberapa hal tadi, ada yang perlu diperhatikan, bahwa sering terjadi permasalahan terkait NIK yang mengakibatkan gagal burekol dan gagal omspan. Beberapa alasan gagal burekol adalah nama ibu kandung invalid, ID ada tapi nama orang berbeda dengan data bank, tanggal atau tempat lahir invalid. Dan untuk alasan utama gagal omspan adalah ada rekening di bank namun tidak aktif, ada rekening di bank tetapi nama berbeda, dan terdapat kekeliruan pada huruf atau angka. Sekian penjelasan mengenai pedoman penggunaan menu perbaikan NIK pada aplikasi SysMG. Semoga bermanfaat dan terima kasih.